Shalom, selamat pagi, sahabat renungan pagi, Gemindo Jemaat Kawan Kasih. Kita bersyukur hanya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menjaga kita di hari-hari yang telah kita lalui dan yang memberikan hari baru bagi kita untuk kita jalani, melaksanakan segala kerja kita, usaha kita, rencana-rencana kita. Kita percaya dalam iman bahwa Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kita, akan menjaga, membimbing kita. Sahabat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, sahabat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus. Berikanlah kami hikmat, agar kami mampu dan dapat memahami firman-Mu, dan kami renungkan dalam hati kami, serta kami menyatakan dalam kehidupan kami. Biarlah firman yang kami akan renungkan menjadi hal yang indah, dan kami boleh bersaksi di mana kami ada dan berada, bahwa kami hidup karena kemurahan kasih sayang Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Sahabat yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini renungan kita terambil dari Mazmur pasal 3 ayat 6 sampai 7. Firman Tuhan berkata demikian: Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Sampai semikian jauh pembacaan firman Tuhan. Sahabat yang dikasihi Tuhan, pemazmur katakan, walaupun dirinya dikepung oleh ribuan orang, dia tidak merasa takut. Di tengah-tengah kehidupannya, dia tidak merasa khawatir bahwa ribuan orang yang mengepungnya itu akan mengalahkannya. Itulah keyakinan daripada penulis kitab Mazmur ini. Sahabat, ada sebuah lagu rohani yang berjudul Engkaulah Perisaiku. Adalah sebuah lagu yang sangat populer di kalangan orang percaya. Lagu tersebut sangat menguatkan dan memberikan semua orang yang mendengarnya merasakan satu hal yang indah. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Dan refnya bunyinya seperti ini: Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sahabat yang dikasihi Tuhan, lagu ini selaras dengan apa yang Daud tulis dalam bacaan kita. Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dalam ayatnya yang keempat, kita bahkan tidak sanggup atau tidak mampu bertahan di tengah dahsyatnya gelombang kehidupan yang kita hadapi, terlebih di tengah-tengah situasi saat ini. Jikalau kita melangkah berjalan tanpa Tuhan ada di samping kita,
Ketika itu sahabat yang dikasih Tuhan, Daud sedang dalam situasi yang teramat sulit sekali. Karena ia sedang melarikan diri dari kejaran putranya sendiri, Absalom, yang berusaha untuk membunuhnya dan berambisi untuk merebut taktanya. Sahabat yang dikasih Tuhan, dalam situasi ini dan di tengah-tengah perasaan yang meliputi hati daripada Daud, maka Daud merasakan tekanan yang sangat berat sekali. Perasaan Daud bercampur aduk. Di satu sisi ia merasa dihianati, dikecewakan, ditinggalkan, dia sedih, dia putus asa, dan sebagainya dirasakan oleh Daud. Meski demikian, dalam situasi seperti ini, sahabat yang dikasih Tuhan, Daud tidak berkeluh kesah atau mengasihani dirinya sendiri, tetapi ia terus memperkatakan imannya. Ia tetap bertahan dalam imannya, karena ia tahu, saudara-saudara, sahabatnya dikasih Tuhan, kepada siapa ia menaruh pengharapan hidupnya, kepada siapa ia mempercayakan kehidupannya. Sehingga dikatakan, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Daud dapat berkata demikian karena ia memilih untuk terus mengarahkan pandangan iman percayanya. Ia terus mengarahkan pandangannya kepada perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Ia tetap terfokus kepada Tuhan. Dan itulah yang dikatakan oleh Daud. Dan Daud merasakan bahwa Tuhan ada, menjaga, menyertainya. Sahabat yang dikasih Tuhan, dalam kehidupan kita barangkali ada pergumulan berat yang sedang kita jalani. Di tengah-tengah situasi saat ini, barangkali kita mengalami tekanan yang sangat-sangat menyesakkan hati. Di tengah-tengah usaha kerja kita mengalami penurunan, atau kita mengalami pemotongan dalam gaji kita, atau kita akan di PHK dan sebagainya. Di tengah-tengah situasi COVID-19 ini, mungkin kita sedang menghadapi akan kebutuhan-kebutuhan yang tak terselesaikan dan membuat kita berada di ambang keputusasaan. Barangkali di tengah-tengah hidup kita diperhadapkan dengan sakit yang begitu lama. Kita menaruh pengharapan kepada Tuhan. Dan ketika kita merasakan beban yang berat, di tengah-tengah sakit kita dan dokter telah memvonis bahwa kita tidak akan sanggup lagi bertahan lama di tengah-tengah sakit kita, dan dokter katakan kita tidak dapat disembuhkan lagi, maka keputusasaan, kekecewaan barangkali melingkupi kehidupan kita. Atau barangkali banyak dari kita berkata, rumah tangga saya tidak mungkin terselamatkan. Yang ada di benak saya adalah perpisahan. Sahabat yang dikasih Tuhan, apa yang terlihat secara kasat mata mungkin terlihat mustahil saat ini, bahwa kita akan mampu menghadapi, kita akan mampu mengatasi. Namun percayalah, sahabat yang dikasih Tuhan,
bahwa di dalam Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Oleh karena itu, marilah kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Dan kita berjalan dalam naungan kuasa firman-Nya. Maka kita akan melihat tangan Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Sebagaimana Mazmur 118 ayat yang ke-16. Oleh karena itu sahabat yang dikasihi Tuhan, kita jalani hidup ini. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Dan apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Marilah kita tetap meyakini dalam Tuhan. Pengharapan kita kepada Tuhan tidaklah mengecewakan. Kita pertaruhkan dalam segala apapun hidup kita hanya ke dalam tangan Tuhan. Dia tidak akan membiarkan kaki kita goyang, tapi Dia akan menopang dengan tangannya yang penuh kasih. Selamat menjalankan seluruh kegiatan kita. Tuhan memberkati. Amin. Sahabat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah membaca merenungkan firman-Mu. Biarlah kami meyakini bahwa di dalam terang firman-Mu ada kekuatan dalam hidup kami. Kami boleh melangkah, kami tidak akan takut khawatir apapun yang kami akan hadapi. Karena Tuhan yang akan menjaga kami, Tuhan yang akan menopang kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk jemaat-Mu, sahabat-sahabat yang mendengarkan renungan pagi ini. Di tengah-tengah situasi hidup mereka. Ya Tuhan, Engkau berkarya dengan karya-Mu yang indah. Engkau tolong mereka, bantu mereka menghadapi segala tantangan dan pergumulan ini. Di tengah-tengah jemaat-Mu yang sakit dalam proses pemulihan, Bapak Alfonsius Conte, Saudara David Tarore, anak kekasih Yohanes Aivan, Yaken Polomeno, Tuhan tolong, biarlah pemulihan boleh terjadi di tengah-tengah kelemahan kesakitan mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, untuk jemaat-Mu yang berhari ulang tahun di hari ini, Yesiska Diandra Abigail Siregar, Ibu Lince Susana Lumeno, Bapak Lexi Manari, Veronica Hotmaida Soplanit. Ya Tuhan, biarlah ketaman 1 tahun usia tetap diaminkan sebagai anugerah Tuhan, dan mereka semua selalu bersyukur dan selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup dan kehidupan mereka. Jauhkan mereka dari hal-hal yang tidak baik. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk saudara-saudara jemaat-Mu sepanjang hari ini dalam usaha kerja mereka. Tuhan sertai, biarlah mereka boleh bekerja dan berkat Tuhan selalu mengalir di dalamnya. Kehidupan keluarga jemaat-Mu, Tuhan kira juga bersama-sama. Sertailah kami sebagai suami istri, biarlah kami boleh menjadi orang tua yang bijak. Kami suami istri yang saling bergandengan tangan. Kami boleh membimbing, menuntun, mendidik anak-anak kami untuk selalu dekat hanya kepada Tuhan dan beriman hanya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa, biarlah seluruh hidup dan kehidupan kami semua ada dalam tangan pengasihan. Ampunkan dosa-dosa kami Tuhan. Dan inilah doa syukur permohonan kami. Di dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat yang dikasihi Tuhan, biarlah hari ini kita tetap selalu berjalan bersama Tuhan. Tetap selalu percaya di dalam Tuhan ada sukacita dan berkat. Sampai ketemu kembali besok hari. Saya berdoa Tuhan menjaga, menyertai saudara-saudara dengan kekuatan kesehatan dan berkat-berkatnya. Amin.